tuan barang boleh teh bertanya buka deh. Ini kecil dan tuan tang kayu ke rumah aja. Lu bandang. Bisu jadi nado deh. Tanya kang, bang kau hilang kau nyobain lawan tu mah. Kau mungkin malah PKB tu lah. Tut ori andayani. PBR dia cek dulu. Nginggarso suntulodo. Dia pulang error Nginggarso suntulodo. Nginggarso dia pulang lah. Badannya kau dah luar mana? Tanang tu ikut jaga mah. Yakin lah wah. Kau dah pulang lah. Apa boy? Kedua, abe, orang gapu ragu aja. Nah, dia tidak ada tahu lah, ya kan? Ya. Yang ketiga banyak minum asam. Ya kan? Nang kampe wan pernah salam dalam tulisan ya. Sekarang orang dia bilang kayak nak amu halo kan. Semoga terhormati penasehat BPN dan Badan Pertimbangan Adat Negeri 9 diamankan ada tuh Masyarakat Dalam harusnya Ketua BPN dalam rangka kita menyikapi masalah COVID-19 atau Corona selanjutnya untuk menyikapi bulan suci Ramadan. Artinya apa? Bisa kita menjembatani dari program pemerintah menyikapi hal-hal yang positif terhadap masyarakat. Sekaligus kita sosialisasi untuk ya bahwa warga masyarakat awak kita hari sudah bijaksana menyikapi COVID-19 atau virus yang melanda negari kita. Mudah-mudahan virus itu dapat hilang di negeri awak pun bisa beraktivitas seperti biasa hendaknya. Ini sudah satu kehormatan bagi saya. Kenapa demikian? Karena dengan situasi yang sekarang ini kita sama-sama disibukkan, sama-sama dikuras pikiran dan tenaga kita dalam menghadapi virus COVID-19 atau virus Corona. Dan mudah-mudahan dengan adanya pertemuan silaturahmi pada malam hari ini seperti tadi yang dikupas oleh Mbak Rajo Darek, hendaknya dan harapan kita bersama semoga lebih cepat berlalunya virus yang kita hadapi sekarang ini, supaya tidak ada sangka di antara kita, dan untuk menjaga kesehatan kita secara bersama-sama. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan sahrus siyamil uzila fil Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ramadan kita masih diberikan kesehatan Allah, masih dikokohkan persatuan kita, jiwa kita semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu malam ini di posko Kambling yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Ketua Penasihat BNPN nantinya. Selawat serta salam sampaikan buat junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada tuntunan kita, semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah dengan gebrakan nagari pos 9 lah pulau bangkit pula bamus-bamus di masing-masing kecamatan. Ini berangkat di kita semua. Alhamdulillah di nagari ko dapat kita ucapkan. Ko nak ada corona, nak ada PSBB, kamu yakin lah. Tu hari wak balik kantinya. Di siko di kursus kaling, di sud rumah kolam lepas si wak batam-tamu masing-masing kapian. Target wak nanti di BMPN dengan duduk awak modeko wak menangai info-info kilon masyarakat. Yang kita perbuat, yang bisa kita bantu yang nagari ko. Memang yang apa yang rasa oleh masyarakat itu memang ada rasanya. Terakhir saya juga ikut menentukan rapat penentuan tarawih hari Selasa kemarin
alhamdulillah awak dapat sambutan dari Pak Wali, dari wakil kota, sehingga bo sempat ngajak betul dek ketua DPRD foto cek ikut DPRD doang, sehingga minta baju pulu Pak Wali jo Pak wakil kota waju beben siap je bo. Alhamdulillah kini sadang nyobek sama Erik Muda kita mau buat ndak ada media ndak bisa no. Ini kita harapkan kita semua singgonyo gaung awak di Korajiku memang luar biasa. Terakhir ndak awak menjadi orang semua nyabut di saat pertemuan-pertemuan di OPD EDD di Pemko Patang. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita harapkan mudah-mudahan ke depannya ini kita tetap kita setelah ini memang kita jago. Kita semua sekali lagi kok nak kena PSBB kuam mungkin waktu hari berkumpul kuam. Cuba kau yang membatasi kita. Waktu tu tadi ketua penasihat tadi kita lihat kondisi lah lapis tanggal 5 Februari kuam. Rasanya nak kau nak ada buku tuan nak kami rasa buku. Sehingga dia mau langgar mau ajak semua betul mau bertelefon lah. Orang limo pas limo buku rumah itu sebab sumber itu. Itu sebab sumber tadi rumah. Lagi yang dake alhamdulillah tadi kami lah mendata semua pasai juara jodare yang penerima bantuan sembako yang kena dampak yang luar biasa. Alhamdulillah mungkin lah minggu besok kita gendakan Wantan mau tapian kuno sari 5 tampik Wantan semua poskonya kemudian di Durian 5 posko Wantan semua ada itu tenawa tak usah kumpulan di kolam besok kolam tapi Wantan wak punya mobil otobok je bang tuang punya motor box itu masuk berbanu iriang itu kat berdua belakang untuk iriang-iriangan 5 tampik posko awak Wantan sembako warga yang kena dampak sebut. Rekan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia itu. Pertama sekali kita syukur kepada Allah SWT dalam pada malam ini kita olah rapat berkumpul dalam rangka silaturahim silaturahmi dalam rangka membesarkan Badan Musyawarah Pembangunan Negari di wilayah Hawak, Kecamatan Koraji, Negari ke-9. Selanjutnya salawat dan salam kita wajahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah satu langkah yang baik apa yang dilakukan oleh BNPM bersama kawan-kawan, yang mana hasil dari kemarin pengukuhan kemarin, masanya dengan keterbatasan masa ada titah dari Majelis Ketimbang Adat dan telah merestui kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan membesarkan nama Badan Musyawarah Pembangunan Negari. Tentu kita selaku Permusianan Negari tentu mensupport, karena bagaimanapun kita tentu dalam rangka membangun negari ini tentu kita bersama-sama bayo boleh sama di guluan picak sama di layangan dalam rangka menggali potensi kontribusi terhadap negara kita, terhadap masyarakat kita. Tentu ini harus kita pertahankan apa yang jadi semboyan oleh Datuk Iwan Basir Sasio Bayab sedang kiang basi. Kok lama sama kita tahu kurumpang sama kita sisi. Tentu dalam hal-hal dalam memperhatikan baik itu di segi pembangunan, sosial kemasyarakatan, adat dan budaya, sama-sama mengembangkan. Ini adalah ciri khas dan karakter Nagari Ke-9. Jadi warisan ini kita lah yang akan mewarisi Nagari Ke-9. Jadi apapun bentuknya, yang namanya marwah nagari tentu sangat kita junjung tinggi. Ini dalam rangka menghidupkan simpul-simpul. Ini satu penghargaan, ini satu kekuatan bagi kita. Ini yang perlu kita jaga. Jadi musyawarah pembangunan negari di BNP, kami selaku dari Perhimpunan Negari kita menyampaikan juga sosialisasi ini adalah organisasi anak negari semuanya yang berada di bawah naungan KAN Nagari Ke-9. Ini potensi kita, tentu kita sama-sama membesarkan. Itu kita sampaikan ke perangkat-perangkat kita di RT di wilayah lingkungan kita. Jadi ada 2 organisasi di Nagari Ke-9 ini. Ada BNPM, ada Forum Informasi Anak Nagari. Ini tujuan sangat mulia sekali. Jadi kita dukunglah apapun yang dilakukan oleh BNPM, kita dukung sepenuhnya nantinya. Tentu kita kerjasama yang baik. Apa yang kita lakukan sama-sama bayo-bayo dalam rangka untuk menghimpun Sasio Bayam Sedang Kiang Basi. Tanpa ada posko, tanpa adanya sekretariat,
itu kan menjadikan susah berkoordinasi pada tingkat akar rumput. Dan ini jembatan ini merupakan suatu tempat pos kamling Ramudo dan Dubalang yang ada di Tapien masing-masing. Khusus daerah ini yang pertama ya, Datuk. Iya betul. Ini Dubalang dan Ramudo Tapien sinergis ya. Bagian daripada sistematis untuk kepentingan orang banyak. Kemudian Pak RT yang kita banggakan ini, di samping RT juga seorang aparatur, dan ini tentu membaca, melihat dan bisa situasi kondisi saat sekarang ini apa yang beliau sampaikan. Dan inilah bahwasanya gadang gerundang di kubangannya dan tahu di kili jawi dan tahu di susu ayam lingkungan RT situasi di sini juga agak rawan. Kenapa? Karena kondisi terkini dengan dilepaskannya para napi juga berpengaruh, juga termasuk pelajar-pelajar yang suka begal-begal dan keluar malam. Nah, ini tempatnya bisa menjadi basis untuk kita periksa malam-malam ini supaya tidak terfokus di bypass saja, karena asalnya dari sini juga banyak, dari Blimbing. Nah, oleh sebab itu kita sebagai bagian Dubalang dan Ramudo membaca apa yang harus kita laksanakan. Bagaimana kita bisa secara bersama-sama untuk bisa mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya, dan telah dilaporkan oleh Ketua BMPN, juga telah dilaporkan oleh Ketua Harian FKAN, artinya menuju pada satu output, pada satu sasaran menolong orang banyak. Juga tidak semuanya akan bisa terlibat karena ada batasan yang harus kita bisa lewati dan tidak bisa kita lewati. Nah, oleh sebab itulah bagi kita bersama-sama dengan dididikannya pos kamling untuk Ramudo Tapien dan Dubalang Tapien ini, kalau ada yang bertengkar dia tidak punya kepala itu. Anak generasi muda Nagari Pos 9 ini bisa bersama-sama, ada FKAN, ada BMPM, ada Forum Mubalik, sehingga mereka ini kita semua tidak ada yang ditinggalkan dan ada yang meninggalkan. Semuanya sama, satu dalam atap, kepentingan adalah kepentingan sama, objeknya Nagari Pos 9 Tapien, programnya jelas untuk menolong orang banyak. Kemudian prosesnya apa? Kaderisasi kepemimpinan. Tanpa ada kaderisasi tidak akan melahirkan orang-orang yang bisa bijaksana. Maka salah satu pentas adalah organisasi. Naif kalau tanpa organisasi kita bisa melaksanakan proses kepemimpinan itu dengan terukur, profesional, dan dinikmati dan dirasakan oleh orang banyak. Muaranya adalah proses. Maka BMPN salah satu proses daripada kepemimpinan pada masa yang akan datang. Apakah mampu mengakomodir, mampu mendelegasikan, mampu menerjemahkan apa kebutuhan-kebutuhan dan sigma-sigma yang ada di negeri kita yang kita cintai ini. Maka oleh sebab itu saya katakan jam terbang dalam menjelajahi bagan suatu organisasi perlu faktor internal dan faktor eksternal. Kadang-kadang kita di internal juga mempengaruhi eksternal, eksternal juga mempengaruhi internal, sebaliknya. Nah, saya tidak baca selalu mendetil, tapi sudah paham kita apa yang saya sampaikan ini perlu koordinasi sehingga tidak jadi miskomunikasi. Karena koordinasi itulah mudah dibicarakan, tapi kadang-kadang sulit dilaksanakan. Karena itu suatu situasi yang tidak signifikan. Tapi saat sekarang ini, ketika emergensi, saya rasa tidak ada masalah semuanya. Tapi ketika normatif, perlu duduk semeja. Kenapa? Ada pepatah mengatakan, sasik duduk yang balik ke pangka, duduk satu meja kita. Apa yang masalahnya? Saya rasa tidak ada masalah. Karena negeri ini adalah untuk kita semua yang punya gotong royong, kebersamaan, solidaritas, kesetiakawanan. Nah, itu adalah bagian daripada gaya mindset daripada pendahulu kita. Kenapa? Pendahulu kita tidak punya akademis yang tinggi, tapi mampu menciptakan iklim yang sehat, mampu menetralisir permasalahan yang ada di negeri ini, dan harapan itu tentu diwarisi oleh kader-kader yang sudah diduluan selangkah, ditinggalin selantiang, menciptakan suasana yang kondusif di antara kita. Kita menuju pada suatu harapan, proses yang panjang, sehingga jangan nanti itikat baik kita semua ada embrio yang sifatnya melulantakkan persahabatan kita. Ini yang harus kita waspadai bersama-sama. Kalau ada cara atau ion yang sifatnya merusak antara hubungan silaturahmi, kenapa? Hubungan antara individu itu sangat perlu kita bina. Kalau organisasi adalah kolektif, kolegial. Tapi individu seperti saya dengan Herman Yaman, nggak mungkinlah pecah gara-gara organisasi, karena punya hubungan yang berbeda dengan Martias, dengan sejarah yang berbeda, dengan Naro, atau dengan Indra Mirzal, atau dengan Risman. Itu berbeda hubungan, karena kita punya cara-cara yang tidak dimiliki kita berada dalam organisasi. Ketika masuk dalam satu bagan organisasi, tentu kita bagaimana menyesuaikan kebijakan-kebijakan, hal-hal yang perlu kita persamakan. Nggak bisa hidup individual, percayalah. Karena cara berpikir individual akan melahirkan ide-ide yang tidak kolektif dan bisa terima orang banyak. Maka soal itu kepada kita semua, acara memang sederhana seperti malam ini, tapi nilai-nilai
cara-cara dan konsep-konsep yang bisa dipahami oleh kita bersama, apa yang disampaikan oleh Ketua Harian FKAN tadi dan BMPN tadi, itulah sebenarnya adanya. Itulah yang kita harapkan. Dan itulah harapan kita bersama sebagai anak nagari POS 9. Tugas dan fungsi kita ketika kita mampu menguatkan potensi lokal daerah kita yang bisa membuat orang, membuat busana kita terbantu. Dalam agama kita ibadah. Jadi tujuan Datuk ibadah. Tujuan Leviandri ibadah. Tujuan Indra Mirza ibadah. Nagari awak ko lepaskan. Nak ada embel-embel, nak ada latar belakang, nak ada pangkat-pangkat, tak ada kekuasaan, tidak ada itu jabatan. Karena itu adalah raso di antara awak ko dimiliki hubungan solidaritas, silaturahmi. Kenapa? Suatu saat awak kembalikan ke kampung awak. Barang saya ketinggi pangkat, mau jadi antu belaulah di dema mana pun. Kembali ke kampung, pasti orang kampung yang mantan awak ke kubu, ke sana awak. Tak mungkin orang dari Amerika apa yang nyangkut kembali. Jadi artinya raso itulah yang kita miliki. Siapapun orangnya, apapun konsekuensinya. Dan inilah yang kami harapkan di Datuk, supaya tidak membedakan, tidak mengkastakan, dan tidak membuat benang merah di antara kita ini, karena kita ini adalah satu atap PAUD 9, Kecamatan Kuranji, 9 Tapian, yang nantinya diisi oleh kaderisasi seperti saya kutip daripada pandangan Marzuki Umar. Lahir kader-kader penerus generasi yang nantinya bahagian untuk menciptakan kondisi-kondisi untuk kepentingan nagari awak. Jangan lali lagi dilulantakkan dengan cara-cara prinsip-prinsip yang tidak pada tempatnya. Insya Allah kalau awak rasa Cik Bayam Sanjang Basi bisa membaca kondisi dan bisa menetralisir, tidak akan pernah ada di antara kita ini satu pendapat semua. Pasti ada berbeda. Kurun waktunya berbeda. Tapi ketika sudah ada solusi, kembali pada titah kita. Memang sesuatu itu, kalau kegiatan fokusnya, objeknya emergensi, cara mengundangnya Pak Herman Jamal juga emergensi. Karena ini dadakan, Pak RT saja dipanggil, tidak pakai surat resmi. Kalau orang emergensi, saya orang bencana, tidak ada 24 jam siap tampil. Kalau tidak, dia jadi ketua harian dan jadi sekretaris. Nah, itu anak itu situasional. Ketika menjadi pengambil kebijakan suatu organisasi, siapkan waktu kita. Permukaan tempat posko dan poskamling Ramudo dan Dubalang Tapian di Nagari POS 9 secara resmi kita laksanakan pemakaiannya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita bersama, ketua supaya sehat, semua baik ketua BMPM maupun ketua Forum Anak Nagari POS 9 maupun ketua KAN sejalan Cik Bayam Sanjang Basi untuk membina Nagari POS 9. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.